Udah pindah aja udah. Kalau udah nggak nyaman, udah. Kan saya bingung sebenarnya mau milih tinggal di Rusia, mau Australia atau di Inggris. Saya nih lagi milih mau tinggal di mana gitu. Saya bingung aja. Menurut kamu gimana Tika? Atau tetap di Aceh aja gitu? Karena kayaknya negara-negara itu emang nggak mau nampung kamu juga. Iya nggak sih Ki? sebenarnya. Ini kayaknya bakal jadi gembel deh negara gue gitu ya. Iya, kemungkinan saya akan dideportasi ya setelah 1 bulan tinggal di sana. Tapi maksudnya ya saya dilema gitu kan. Emangnya kenapa sih kamu mau pindah, bukannya tinggal di Aceh ini nyaman? Satu sisi sih nyaman, benar. Cuma Satu sisi ya karena nggak ada bioskop. pengen keluar dari zona nyaman aja Enggak, gitu, pengen nonton bioskop. Oh, jadi di luar zona nyaman itu nonton bioskop. Benar. Pengen aja gitu Tika, karena kayak tinggal di Aceh tuh mungkin kuno gitu ya, anggapannya orang kuno kayak Enggak dong. nggak ada hiburan gitu. Oh, hiburan kita tuh pantai, men. Iya sih benar. Hiburan kita gunung ya. Iya banyak ya hiburan tempat-tempat wisata, tapi saya ngerasa kayaknya saya harus cabut deh dari Aceh gitu. Kayaknya nggak cocok sama kehidupan santai yang ada di Aceh gitu ya. Benar sih. Kayaknya kamu memang senang sama kehidupan yang macet misalnya gitu ya. Iya juga sih ya. Nggak jadi dah, ya udah. Nggak jadi ya, nggak jadi. deh. Karena memang sebenarnya kenapa sih kita gitu atau beberapa dari kita masih memilih untuk tinggal di Aceh? Kenapa masih ingin tinggal di Aceh? Banyak sekali sebenarnya alasan-alasan yang membuat kita merasa iya sih sebenarnya betah di Aceh gitu. Bahkan ada beberapa yang dulunya tuh mungkin tinggal di luar Aceh, di beberapa kota yang ada di Indonesia. Ya. Tapi ketika dia coba tinggal di Aceh gitu ya, pindah ke Aceh, nah biasanya tuh nggak mau balik lagi tuh ke kota-kota besar yang ada di luar Aceh gitu. Banyak, Rasanya banyak. pengennya tetap menghabiskan sisa hidupnya di Aceh. Asik. Karena udah terlampau nyaman mungkin Iya, ya. benar, Karena benar. kondisinya itu nggak aneh-aneh, orangnya juga nggak aneh-aneh. Nah kalau dia kan udah ada bayangan nih kalau tinggal di tempat dia lagi gitu ya, tempat asalnya mungkin kayaknya agak sedikit riuh dan terlalu banyak hal yang harus dihadapi setiap harinya. Dan akhirnya juga ada di antara mereka memilih untuk mempersunting ya wanita-wanita Aceh atau laki-laki Aceh gitu nggak ya. tuh? Jadi- Iya, mempersunting laki-laki Aceh. Gimana maksudnya Oh tuh? iya, itu terbalik ya. Maksudnya kayak membangun keluarga akhirnya di Aceh gitu kan. Iya, dengan orang supaya Aceh gitu. ada alasan lah ya untuk tetap tinggal di Aceh gitu ya. Tapi memang sebenarnya alasan pertama dan utama gitu ya, beberapa orang yang memilih untuk tetap tinggal di Aceh karena memang di Aceh itu tidak ada kemacetan. Setuju. Nah. Biarpun sekarang udah mulai nih ya. Paling macet lampu Beberapa, merah nggak iya, sih? benar. Di Kayak lampu lalu lintas aja gitu. Nggak begitu parah ya. Iya benar, nggak ada tuh macet-macet yang 2-3 jam gitu. Waduh, Misalnya benar. kayak kita tuh kan kalau di kota besar ada di jam-jam tertentu kita menghindari keluar atau misalnya gini deh, kita pulang kerja nih, udah tahu nih kan akan macet. Biasanya itu kan kita menghindarinya dengan kita nongkrong dulu di kafe. Benar. Melewati dulu, biar lewat dulu tuh jam-jam sibuk, baru kita pulang ke rumah. Biasa kan gitu. Dan itu kan biasanya jadi bikin banyak habis waktu gitu ya di luar rumah gitu. Nah tapi kan kalau di Aceh kita tuh bisa kayak kita loh nih, dari rumah ke kantor 5 menit. Iya, jadi kayak sebelum 5 menit sebelum kita udah baru bisa jalan gitu. Baru jalan, nggak harus masalah. 1 jam sebelum. Bener, atau 2 gitu. jam Atau 2 jam gitu. sebelum. Ada beberapa kan kalau di kota besar itu memang bener-bener kayak jauh-jauh ya. jauh-jauh waktu gitu, kayak 3 jam sebelumnya udah mulai siap-siap, beres-beres, karena memang akan menghabiskan waktu lama itu di jalan, bukan di prepare menuju atau prepare untuk siap-siapnya itu. Benar. Gitu. Bahkan di sana justru kalau kota-kota besar mereka menyiasatinya mereka prepare sambil jalan gitu ya. Iya benar. Sampai kayak gitu ya. Ada yang make up sambil jalan. Ada yang mandi sambil jalan gitu, enggak ya? Nggak ada, kecuali mobilnya tuh udah secanggih itu ya. Udah secanggih itu nggak yang ada, ada. nggak ada yang sambil make up ya. Terus juga nggak ada yang sambil make up, nggak Nggak ada yang sambil mandi. yang sambil make up. Sambil make up ada. banyak, sambil Banyak, mandi yang nggak banyak. ada ya. Terus tapi malah kalau dahsyat-dahsyatnya di kota besar ada loh sampai yang buang air kecil itu di mobil. Wah, Ada. sampai sebegitunya. Iya benar, saking lamanya di jalan gitu. Iya benar juga sih, karena kejebak di antara mobil-mobil, semua mobil gitu ya di tengah jalan gitu. Pasti untuk nyari kamar kecil atau tempat buang air Ya kan kecil itu susah. sedikit susah ya. Kalau dia turun nyari gitu, tiba-tiba nih mobilnya udah jalan Iya, lagi. iya benar. Udah sampai di mana dia juga nggak tahu. Kalau yang BAB ada nggak di mobil? Nggak tahu ya, mungkin pinter-pinter ya. Jago-jago aja ya. Pinter-pinter disiasatin ya Tapi gitu. sampai sebegitu ya, Iya, benar, keriuhannya dan masalah yang Benar. dihadapi ya kalau misalnya macet ya. Dan Benar. bersyukurnya kalau di Aceh itu nggak ada Nggak macet ada ya. tuh yang kayak gitu. Paling-paling ya
paling lama banget tuh yang biasanya mungkin jarak dari rumah ke kantor atau dari kantor pulang itu bisa 15 menit. Nah, kalau lagi macet paling 25 atau 30 iya. menit gitu. Nggak yang sampai berjam-jam, itu lama banget, kecuali memang ada event-event tertentu, ada tutup apa sih kayak buka tutup jalan gitu, atau ada jalan-jalan yang ditutup sehingga membuat kita harus mutar lagi, atau kayak kemarin kan ada acara PKA misalnya gitu ya, ada di beberapa titik di mana memang kemacetannya luar biasa. Nah itu iya gitu, tapi kan itu kayak nggak setahun sih, kayak 5 tahun sekali gitu. Benar. Ya, jadi bukan hal yang terjadi setiap hari seperti apa itu terjadi di kota-kota besar lainnya gitu. Jadi no macet ya di Aceh gitu. Benar, tapi setingkat ini PKA aja kita udah ngomel ngeluh, iya, udah bener, ngeluh ya gitu ya. Waduh, ini macet. Kenapa ini sih? Ngapain sih orang-orang pada kemari semua gitu kan, kenapa macet sih orang gitu. semuanya keluar ke sini nonton apa sih kalian gitu. Padahal sebenarnya pengen nonton juga, cuma kan rame banget jadi kayak kita mengurungkan niat gitu ya. Iya, padahal cuma 4 tahun sekali atau 5 tahun ya, 5 tahun sekali, bener. tapi keselnya tuh kayak tiap hari macet ya. Iya, kayak tiap hari macet, benar. Apalagi kalau tiap hari macet kayak begitu. Yang tinggalnya daerah situ tuh, daerah Lampinang, itu rata-rata apa sih kayak story di Instagramnya tuh pasti ngomel-ngomel tentang kemacetan yang terjadi gitu. Yang itu tuh bener-bener kayak kamu bilang 4 tahun sekali gitu, bukan yang terjadi setiap hari gitu. Bener. Ya, Tetap tapi ya sudah. Mungkin gitu karena nggak pernah mengalami itu gitu. Bahkan ada beberapa rumah-rumah mereka yang dijadikan tempat parkir ada yang merekanya nggak bisa keluar karena memang parkirannya karena orang parkir sembarangan. Nah itu tuh sebenarnya ya jadi pemicu. Tapi kalau untuk macet yang setiap hari banget tuh nggak ada cerita, kecuali nih bukan macet sih tapi kayak padat merayap itu di bulan-bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di jam-jam orang ngabuburit, nyari bukaan, ya? Nyari takjil. Nah, itu biasanya. Benar. Atau di jam sekolah nih. Nah, jam sekolah. Itu jam pulang sekolah. Itu juga cuma beberapa titik. Iya, benar. Gitu Nggak semua titik. Biasanya jam sibuk itu pagi ya sama ya. Setengah 8 ya, setengah 8 ke jam 8 tuh biasanya kalau di depan rumah Tika tuh pasti ada suara kendaraan mung gitu, gak ada jeda gak ada jeda. Ya memang lalu lalangnya itu padat ya. Udah jam 8 lewat, mau setengah 9 baru tenang satu lewat. Tapi kok yang jam setengah 8 menuju jam 8 tuh memang mung. Itu ini sirkuit ya di depan rumah kamu ya kayaknya. Iya kayaknya deh. Sirkuit balapan ya. Iya benar. Tapi yang pasti memang kalau ngomongin soal macet juga di Aceh ya, itu yang membedakan di antara kota-kota besar lainnya kalau misalnya kamu berangkat kerja nih atau berangkat ke kantor. Itu kan kayak misalnya contohnya di Jakarta nih, saya dengar cerita teman-teman, mereka itu sampai rumahnya jam 9 malam. Terus istirahat, tidur, mereka harus bangun itu jam 4 pagi. Iya, benar. 4 pagi prepare, jam 6 pagi atau itu udah telat banget tuh mereka udah langsung menuju ke kantor mereka. Supaya apa? Terhindar dari macet dan juga terhindar dari kepadatan di MRT dan segala macam. Iya, belum kalau di Aceh, MRT itu lagi ya. Bener, kalau di Aceh kamu kayak misalnya masuknya setengah 8, 7.15 kamu masih bisa gerak, main, gitu, masih bisa kayak ya udahlah gitu ya. Ngopi dulu biasanya ya kan? Pagi masih ya sempet kan? Gitu, makanya mungkin tingkat stres di luar sana tuh lumayan tinggi gitu ya dibandingkan kita di Aceh. Bahkan sampai ada satu kayak artikel gitu ya yang bilang sebenarnya provinsi Aceh itu adalah punya keluarga yang paling bahagia se-Indonesia. Jadi keluarga-keluarga yang ada di Aceh itu biasa paling bahagia gitu. Tingkat stresnya juga rendah gitu. Saking mungkin salah satunya adalah tidak ada macet itu tadi. Tidak ada macet itu tadi, nah, ya oke. Nah gitu. Selain itu apalagi nih kalau misalnya yang buat kamu pengen, kamu salah satu orang yang tinggal di Aceh dari lahir? Dari lahir sama dong berarti lahir. ya. Jadi memang kita nggak punya perbandingan dengan daerah-daerah lain ya untuk tinggal gitu. Karena memang dari kecilnya udah di Aceh. Palingan gitu. kalau misalnya kayak berwisata atau memang liburan gitu ya. Sebentar ke kota lain gitu, itu kan masih menikmati ya, karena kan cuma kayak 4-5 hari gitu kan. Belum benar-benar kayak sumpek banget nih tinggal di Jakarta misalnya, nggak gitu ya kan. Karena cuma 4-5 hari kita pasti udah punya tujuan ke tempat-tempat yang kita nggak akan ngelewatin macet yang luar biasa ini gitu ya kan. Nggak ngelewatin mungkin area perkantoran dan lain-lain. Tapi gitu. kalau udah tiap hari mungkin nih
Ya, mungkin silakan ya orang-orang di kota besar Ya, silakan menyampaikan. ya. Nah, itu keuntungan juga kalau misalnya kita tinggal di daerah yang bukan daerah kota besar ya. Jadi, selain kemacetan tadi, polusi udara. Iya, iya, benar. Ini Itu juga udaranya kan masih agak sedikit fresh nih ya kalau di Banda Aceh gitu. benar. Teringat juga beberapa waktu yang lalu itu ketika Jakarta lagi polusinya parah banget gitu ya. Beberapa teman saya yang tinggal di Jakarta dan Bandung saat itu, mereka bikin story tuh kayak, wah kalau udah kayak gini rindu udara yang ada di Aceh gitu. Iya, benar. Rindu langit Aceh yang masih biru Yang banget. masih biru banget ya, benar. Gitu katanya, bukan abu-abu Bukan ya. abu-abu. Benar, jadi kayak gitu tuh jadi apa sih? Kerinduan tersendiri gitu. Dan pengen pulang ya. Tapi yang pasti memang banyak yang ngeluh juga nih Tika, kalau misalnya masalah langit ya. Iya. Katanya Aceh panas gitu. Bener, memang panas tapi bersih. Gitu iya nggak sih? ya. Benar-benar. Karena kalau misalnya ngomongin soal daerah kota besar yang memang polusinya tinggi ya, memang matahari itu sampai nggak nembus ke bawah gitu ya. Iya. Ke permukaan ya, itu yang buat Aceh itu terbebas dari polusi ya, memang akibatnya agak sedikit panas ya, karena memang nggak ketutup sama sekali sama asap polusi. Iya. Jadi mataharinya langsung deh. Iya, benar. Ya kayaknya nggak apa-apa deh daripada Polusi melewati gitu ya. polusi Iya. ya. Lebih mending melindungi kulit ya daripada Iya, melindungi paru-paru ya. benar. Kayaknya jangan sampai deh paru-paru yang jadi korban gitu ya kan. Nah, terus juga ternyata Aceh ini juga menjadi provinsi paling aman se-Indonesia di peringkat ketiga. Nah, jadi kenapa kita masih Ketiga memilih ya? tinggal di Aceh? Karena memang provinsi Aceh ternyata masih menjadi Aman. daerah teraman ketiga. Peringkat ketiga se-Indonesia. Oke, jadi Nah. tingkat kriminalnya itu ya mungkin sedikit Tingkat ya. kriminalnya itu Ada- 0,34%. Kalau oke. apa sih, ini dari sebuah artikel yang Tika baca, ternyata memang Provinsi Aceh itu menempati peringkat ketiga dengan tingkat kejahatan sebesar 0,34%. Jadi walaupun Aceh ini punya sejarah panjang terkait dengan konflik gitu benar. ya, tapi memang akhirnya Aceh ini berhasil untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk masyarakatnya gitu. Jadi memang apa ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi gitu untuk provinsi-provinsi lain ya, untuk bisa mengadopsi strategi keamanan yang efektif. Karena memang kalau kita mau ngelihat di Aceh kan kayak kriminal yang terjadi di misalnya Sumatera Utara itu kan kayak lumayan rentan ya daerah-daerah sana gitu. Nah tapi kan itu tidak terjadi di Aceh gitu. Ada sih, bukan nggak ada, tapi itu tadi tingkat kriminal itu kecil ya, gitu. dibanding provinsi-provinsi lainnya. Nah, Iya, jadi kayak misalnya perempuan tuh kalau di Aceh untuk keluar malam tuh masih berani ya nggak sih? masih aman. Masih Saya biasanya aman, juga bener. masih jumpain orang-orang cewek-cewek atau perempuan yang jam 12 malam itu masih pulang. Iya, gitu kan. iya benar. Mungkin jadi kayak kerjaannya mengharuskan dia telat pulang, tapi kayaknya aman-aman aja sejauh Iya, ini nggak iya. ada kriminal. Mungkin ada ya. Jadi tingkat kriminal yang rendah juga bukan menjadi kesempatan buat kita bebas aja Iya, gitu. iya. Karena kan setiap kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Bang Waspadalah. Napi. Waspadalah. Iya, tapi kayak gitu benar Ki. Jadi Benar. kayak yang perempuan pulangnya malam itu masih insya Allah aman-aman aja Masih selama aman-aman ini, aja. sejauh ini gitu ya. Karena memang masih rame juga di jalan gitu. Tapi rame itu bukan mereka yang kriminal gitu ya. Memang orang-orang yang memang masih ada di jalan gitu. Terus kan kayak misalnya geng-geng motor gitu kan di Aceh nih nggak ada Nggak sih, bisa ada, dibilang geng nggak motor ada nggak ada. gitu. Jadi karena makanya kan sebenarnya yang beraksi tengah-tengah malam ini kan geng-geng motor ini tadi Iya, iya kan benar. gitu Biasanya rata-rata. ya. Apa sih, kayak ada bukan komunitas ya, geng-geng itulah ya. Ya anak-anak muda yang arahnya tidak tahu kemana Ya, gitu tapi kalau di biasanya. Aceh mah insya Allah aman Iya, ya. mungkin Tapi kita aman. tetap harus berjaga-jaga Benar, juga gitu. benar. Tapi kalau mau dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya itu tadi, Aceh masih menjadi provinsi teraman di peringkat ketiga di Indonesia gitu. Oke, Terus nah, juga apa ini lagi? loh, kayak tuh? misalnya kalau yang tawuran-tawuran, Tawuran nggak ada di iya Aceh, nggak ada kan. di Aceh nggak ada. Demo juga ujuk-ujuk Iya, cuman benar. paling di Ya, di depan spot-spot di spot-spot pemerintahan tertentu. aja lah Iya ya. benar gitu, enggak yang sampai terjadi kerusuhan parah Kerusuhan memang banget ada, gitu ya. Gitu. Orang-orang aja mah santuy ya, santai orangnya. Kalau ada demo kita tuh masih bisa lewat di daerah situ dan sambil bisa Ya sambil ngonten iya, ya juga, masih misalnya, konten gitu ya kan. Aduh apa nih? Iya, gitu ya. apa nih? Sambil Bukan- lewat gitu lewat. Bukan gitu. sampai nggak berani gitu ya. Bahkan kayaknya untuk sampai ada yang disiram gas air mata pun jarang banget gitu ya gitu terjadi di Aceh, walaupun Benar. mungkin ada beberapa waktu yang lalu, tapi jarang banget
banget itu terjadi gitu. Nggak anarkis lah. Iya benar-benar beda banget dengan demo-demo yang terjadi mungkin di daerah-daerah lain. Oke, Gitu. selain itu ya kalau misalnya yang buat nyaman tinggal di Aceh itu sebenarnya orang-orangnya ya. Kalau misalnya orang-orangnya itu pada jahat-jahat kan pasti kita nggak nyaman juga Iya tinggal ya. benar-benar. Tapi ini termasuk ya orang-orang Aceh itu ya kita punya jargon kita sendiri ya, Pemulia Ajami adat Gitanyo. Jadi siapapun yang datang kemari juga kita pasti welcome. Iya. Siapapun yang datang berkunjung ya kita pasti nganggap dia itu kayak keluarga kita sendiri gitu. Benar. Dan nggak cuma siapa yang datang tapi juga kita yang tinggal di sini kita Iya, juga sesama kita ya. kompak-kompak Sesama banget kita juga ramah. masih apa sih kayak Pemulia Jame itu tidak hanya untuk tamu yang dari luar Aceh aja gitu, tapi kayak misal saya nih bertamu ke rumah Rifki juga akan ada tuh Pemulia Jamenya gitu ya, Benar, tetap pasti. ada disuguhin ini, disuguhin itu. Terus juga untuk tamu nih pokoknya bener-bener spesial lah gitu. Nah, itu nggak harus nunggu tamu dari luar Aceh juga, bahkan sesama kita juga masih ada yang namanya adat Pemulia Jame gitu. Orang-orangnya ramah juga ya. Kamu pernah nggak sih ngelihat satu konten dari, kayaknya kita pernah bahas ini deh, bule yang main ke Aceh gitu ya, terus menyatakan bahwa ternyata apa yang dia tahu tentang Aceh dari internet itu nggak sama dengan apa yang dia dapati langsung gitu. Ketika dia langsung main ke Aceh, ternyata iya. orang-orangnya seramah itu. Oh iya ada Ya. benar. Jadi dia ngelihat di internet gitu Aceh itu kayaknya bahaya banget daerah gitu. berbahaya gitu ya, paling berbahaya di Indonesia. Ternyata pas sampai kemari justru sebaliknya. Iya, justru gitu. sebaliknya. Nah, makanya mungkin untuk para wisatawan yang mau main ke Aceh nih, boleh banget rekomendasi yang dicari tuh dari akun-akun yang trusted ya. Jangan berita lama. Jangan berita Mungkin lama. berita lama ya. Iya, mungkin itu yang dibaca sama orang tentang konflik yang terjadi beberapa waktu yang lalu Iya, gitu ya. benar, Iya, semua orang juga takut masuk ke sini. Tapi kalau sekarang tuh benar-benar kita merasakan keamanan yang luar biasa, kenyamanan yang luar biasa. Gitu. Oke, nah jadi selanjutnya yang buat nyaman itu makanannya dong. Benar. Nah, ini kalau ngomongin soal makanan, Ki. Makanan, banyak banget pilihannya. Banyak banget pilihan dan kayaknya cocok-cocok aja sama Benar. lidah orang luar Aceh, ya nggak sih? Iya benar, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal Indonesia itu kayak akan rempah. Benar. Kalau misalnya kamu nyari makanan yang memang kayak akan rempah, salah Rempah satunya banget. ya Aceh. Iya, benar. Bahkan nasi goreng aja nih ya, standarnya nasi goreng kan tau lah ya, cabai, bawang sama bawang putih, bawang merah, bawang putih paling kan. Tapi kalau di Aceh tuh bisa nasi gorengnya terasa rempah banget juga. Iya benar, sampai ada misalnya campuran kayak kunyitnya, terus Iya, benar. campuran dari apa kayu manisnya mungkin ya, itu yang buat nasi goreng di Aceh itu kaya akan bumbu gitu. Benar. Jadi makanya ada, kalau biasanya yang terkenal nasi Padang ada juga nih, misalnya kayak mie Aceh gitu Aceh. kan, nasi goreng Aceh gitu. Pokoknya beda deh rasanya karena memang itu tadi ya, rempah-rempah itu tadi terasa banget di makanan-makanan yang ada di Aceh. Makanan-makanan yang ada di Aceh walaupun mungkin rempah banget juga, tapi nggak tahu gimana ya, itu tetap bisa cocok di lidah orang lain gitu, di orang-orang yang bukan orang Aceh gitu ya, orang yang berkunjung ke Aceh gitu. Jadi kayak ada tamu-tamu yang misalnya nih ada kunjungan kerja ke sini, pasti nyari makanan Aceh gitu. Benar. Nyari misalnya yang paling khas apa sih, kayak si rebus goreng, Kuah belangong. kuah belangong, ayam Ayam tangkap, tangkap. ya, terus asam udeng, yang gitu-gitu tuh mereka nyari gitu, yang ternyata mungkin kan mereka tuh nggak pernah rasa sebelumnya ya, tapi begitu rasa pertama kali Langsung cocok cocok gitu ya, dan di nagih, lidah gitu ya. dan nagih Benar. gitu. Wah, jadi memang rasa-rasa makanan di Aceh itu memang terlampau, kebanyakan yang memang pedas ya, terus asin, ada yang gurih juga, ada yang asam juga beberapa, dan pastinya memang dominan pedas gitu Iya, ya benar. makanannya ya. Jadi Pedes sih, tapi pedes yang masih bisa dinikmati nah, gitu iya loh benar. gitu. Enak aja gitu, nyampur semuanya jadi satu gitu ya, pakai nasi. Duh, lapar. Produser, lapar. Jadi lapar ya bawaannya. Lapar. Jadi kalau lapar kita tantrum nih. Iya. Itu kejang. Oh, iya, kejang ya? Itu Salah. Bukan tantrum. Tapi balik lagi kalau ngomongin soal makanan-makanan yang enak ini, makanan-makanan yang enak yang ada di Aceh, yang cocok dengan lidah para wisatawan mungkin atau orang dari luar Aceh. Ini kenapa kalau orang yang berkunjung ke Aceh, kalau nyari makanan itu preferensinya banyak, Ki.
mau yang rempah ada, mau yang biasa ada, mau yang jajanan-jajanan juga ada gitu ya. Dan mereka tuh nggak kepikiran gini loh. Jadi kayak nggak kepikiran, aduh nanti di sana makan apa ya? Nggak gitu ya kan? Kayak nggak kita ada nih, ketakutan soal makanan. bener, Susahnya bener. mencari makanan tuh nggak ada. Halal udah pasti, iya benar. kan? Nggak ragu Nggak sana ragu. sini gitu, Bersih juga, udah juga pasti. gitu. Dan nggak ada tuh jajanan pinggir jalan yang memang diaduk langsung pakai tangan misalnya. Pakai singlet nggak ada. Nggak ada tuh yang tiba-tiba kita lagi bikin martabak tikus lewat-lewat di kiri kanan tuh nggak ada gitu. Biasanya memang semua jajanan-jajanan atau juga makanan-makanan rumah makan yang ada di Aceh tuh biasanya bersih-bersih gitu. Jadi mereka para wisatawan dan tamu-tamu yang datang ke sini tuh nggak khawatir gitu ya. Udahlah enak, halal juga, banyak pilihan juga. Mau yang pedas ada, manis ada. Asan nggak tuh? Asam, asin, gurih. Hasan ngon Husein, cucu di Nabi. Siti Fatimah Zura. Dari makanan ke Hasan Husein coba, aduh random banget nih orang. Kayak nama warung juga tuh. Iya benar, warung Hasan. Nah warung Hasan juga tuh. Hasan. Warung Hasan itu juga jadi salah satu pilihan tempat para tamu yang datang dari luar Aceh gitu. Karena untuk memang menikmati makanan Aceh ya, karena gitu memang ya. mereka menyajikan makanan-makanan khas Aceh gitu. Benar. Ya. Selain itu juga kalau misalnya ngomongin soal makanan Aceh itu nggak cuma ada makanan beratnya, tapi ada makanan ringannya, ada dessertnya juga Iya, gitu bener. ya. Iya lagi. Banyak Bener, ya, bener, ada minumannya juga yang Iya, enak-enak iya, ya. Jadi bener. ya banyak lah kalau misalnya kamu pengen datang ke Aceh, bener kayak Tika bilang kamu nggak harus mikirin mau makan apa hari Bener, ini. karena kayak kita nih misal nih mau pergi ke satu tempat ya, kayak saya aja waktu itu mau ke Bali, nah itu mulai bingung. Mau makan Ini apa nanti nih? di sana makannya gimana ya gitu ya. Bukan karena susah bukan susah menerima jenis makanan yang berbeda, tapi kayak nanti ini warungnya halal nggak gitu kan, Ya. terus ini nanti dagingnya apa Ragu gitu. ya. Iya, terus ini manis atau biasa kan ada beberapa daerah yang makanannya tuh Rasanya. walaupun sambal tapi manis Bener, gitu ada, kan, ada, kayak gitu, kan ada, yang kayak bener. gitu-gitu. Nah Bener. terus kayak di Bali kan nanti kadang kita mau makan, kita mau ice cream pun, dessert pun, itu kadang-kadang kan dipakein wine gitu kan di atasnya. Jadi ya, ada jadi rasa-rasa ketakutan sendiri ketakutan gitu ya. tersendiri gitu. Jadi Benar. belum apa-apa tuh kita udah kayak aduh nanti makannya gimana ya gitu. Apalagi mungkin kita pergi ke daerah timur sana yang Iya. kita benar-benar nggak familiar dengan jenis-jenis makanan yang ada di sana gitu. Tapi Apalagi, kalau ya. yang lain main ke Aceh nggak usah khawatir. Mau jenis makanan yang kayak mana? Oh biasanya makan singkong ada guys, tenang, singkongnya tenang. enak lagi ya, singkong rebusnya enak Singkong lagi. rebusnya, waduh ubi rebusnya apalagi ya. Tapi memang ada ketakutannya bener kayak kamu bilang. Karena Ya. kita expect-nya kayak gulai nih misalnya. Gulai kan kita expect-nya itu pedas ya. Iya, Tapi benar-benar. ada beberapa daerah yang manis memang Iya. gitu. Jadi, Nah itu tadi sama kayak saya nih, pengen banget sambal nih gitu. Expect kita sama sambal tuh kan pedes ya gitu ya, tapi manis gitu. Manis Ada gitu ya. beberapa daerah yang kayak gitu. Makanya mungkin ekspektasi kita yang harus dijaga ya, Ya, sebenarnya. yang harus diturunin gitu. Jangan Iya. terlalu berekspektasi seperti sambal yang memang biasa kita bikin atau seperti gulai yang biasa kita makan di Aceh gitu. Beda kalau kita rasanya. keluar. Terus apa lagi Ki yang bikin kita masih betah gitu ya, atau alasan kita untuk tetap tinggal di Aceh? kalau saya ngopi sih. Nah ini nih. Ngopi sih. Ngopi. Iya, Budaya ngopi ini sih sebenarnya Ki yang nggak ada Di atau tempat nggak lain. sama dengan daerah-daerah lain gitu ya. Kayak semua kesibukan, semua masalah itu selesai di meja kopi. Meja kopi. Dan kalau misalnya kopi-kopi di luar itu kan apa namanya dominannya memang harga kafe kan, ya Benar. lumayan mahal. Tapi kalau misalnya di Aceh kamu nggak perlu mikirin soal harga Iya, kalau di iya. kopi ya. Kalau misalnya kamu pengen ngopi sehari 3 kali ya itu kamu nggak perlu ngerogoh kocek yang dalam banget karena kamu bisa tetap menikmati kopi yang enak ya. Sehari 3 kali 10.000 masih. Sehari Iya kan 3 ada kali yang tuh, 3.000 iya, kan ya, benar, ada yang benar, 3.000 berarti ada kembalian lagi 1.000 ya kalau ngopi Sisa sehari 3 1.000. kali. Bisa Ada ambil kue kembalian. biasanya. Bisa ambil kue 1. Kalau memang cuma mau ngopi aja ya udah, berarti ada kembalian 1.000. Jadi seenteng itu ya buat ngopi ya, dan memang budaya-budaya ngopi yang ada di Aceh juga itu beda sama tempat lain. Kalau di sini ya memang kita bisa jumpain dan bisa ngajak teman-teman yang lain untuk nongkrong ngopi gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin di luar
ada teman-teman yang pengen ke restoran mungkin Iya, ya, atau ke benar, kafe benar, gitu benar. ya. Tapi dan memang kalau kopi di Aceh juga itu kan tradisional, Iya, jadi benar. lebih nikmat dan Di enak sini tuh rasanya. kayak warung kopi udah standarnya tuh udah sama kayak kita mau ngafe ya nggak sih? Benar, Iya benar, kan, benar. udah ya udah ngapa kita ngopi tapi bisa ngopi itu yang notabene sederhana kita bilang tapi kayak ya udah kita sama kayak orang-orang yang di luar sana yang nongkrong di kafe. Iya. Nongkrongnya dapet gitu, ngopinya juga dapet dan sama persis kayak yang Rifki bilang tadi bahwa di sini tuh serba murah. Serba murah. Iya kan, dari segi makanan, jajanan, dan kayak mau masuk ke tempat wisata itu juga masih murah. Nah di Aceh, sedangkan kalau kita lihat di daerah-daerah lain di luar Aceh ya, kalau kita mau ke satu tempat wisata pasti mahal, lumayan mahal gitu. Ada malah yang masuk kayak misalnya kita ke Taman Safari gitu ya, itu kan satu orang bisa 200-an ki, 200-an, 235, bahkan kalau anak-anak mungkin berapa gitu, yang dewasa berapa. Bayangin kita sekeluarga ada satu bus. Malah nggak jadi masuk mungkin ya, malah mikir 2 kali. Tapi kalau di Aceh kayaknya nggak ada deh. Biasanya mungkin kalau tempat-tempat kayak gitu 35.000. Iya paling mahal, Gitu, itu paling udah mahal, mahal itu juga kita segitu. udah ngomel-ngomel, kok bisa Kok sih bisa mahal mahal banget sih, masuk gitu ke ya? sini gitu ya. Karena memang pantai cuma 3.000 gitu. Jadi kayak Benar, misalnya kita murah. punya keluarga dari luar Aceh, main ke Aceh dan minta dibawa ke pantai. Kita tuh kayak enteng aja gitu bawanya. Nggak ada beban gitu Ayo ya. semua Iya, iya. bawa truk-truk lah Ya, gitu sekalian, ya. sekalian tetangga yang semua ikutan. bawa semua nggak masalah karena mau dihitung masuk per orang pun kayak 50.000 masih ada kembalian. Masih ada kembaliannya dibanding Iya. kalau misalnya di tempat lain mungkin per orang bahkan Iya ya. benar Hitungannya benar. ya. Itu agak ribet Jadi ya. itu yang apa sih bisa dibilang kelebihan yang kita punya di Aceh gitu ketika kita mau ke tempat-tempat wisata itu masih murah gitu masuknya. Masih murah. Oke. Nah, selain itu apa lagi ya yang menarik ya kalau tinggal di Aceh? Wisata alamnya banyak Wisata Ki. alamnya. Ya kita Wisata alamnya banyak benar. banget. Benar. Jujur saya kalau misalnya dibilang mungkin ada yang nanya kali ya teman-teman yang di luar, di Aceh nggak ada bioskop ya? Iya nggak ada gitu. Saya bilang kan, wah nggak bosen gitu. Iya, Misalnya, iya. emang nggak ada hiburan kalian? Waduh sepi hiburan ya di Aceh gitu ya? Enggak, sebenarnya nggak sama sekali. Jadi banyak hiburan-hiburan lain ya, seperti menghibur diri gitu Iya, ya. menghibur Itu diri. menjadi hiburan juga buat saya Kita gitu. pinter banget menghibur diri, apalagi menghibur orang ya. Ya, apalagi menghibur orang. Tapi memang sebenarnya nggak ada bioskop itu saat ini ya, belakangan ini atau semakin kesini kayak ya udahlah gitu ya. Iya, benar. Udah makin ketutup sama tempat-tempat wisata yang ada yang sekarang di Aceh gitu. Benar. Jadi karena memang tempat wisatanya juga udah pada bagus-bagus, udah proper juga gitu. Jadi kayak ya udah bioskop tuh bisa diganti sama Netflix nggak sih? Iya, benar. Jadi kayak Masih ya ada kita paling alternatifnya ya. kita telat sebulan 2 bulan Iya, benar, gitu ya. benar. Belum lagi kalau yang dapat bajakannya. ya kan? Waduh, itu kerjaan siapa? Itu Jangan kerjaan siapa kamu. itu ya gitu. Tapi Iya. kalau masalah nonton udahlah kita cuman telat sebulan 2 bulan yang ya intinya yang kita nonton juga tetap sama guys. Nggak masalah gitu ya. Tapi wisata alam nggak semua daerah punya gitu. Benar. Jadi banyak nih wisata-wisata yang bisa kamu kunjungi ya. Misalnya contoh kayak kita udah pernah bahas itu wisata alamnya itu banyak banget yang bisa dikunjungi. Terus kalau misalnya kenapa saya nyaman tinggal di Aceh? Karena gaya hidupnya sederhana. Benar, Dika. benar. Ada beberapa orang yang memang mungkin gaya hidupnya berbeda gitu kan. Iya, Tapi iya. maksudnya lebih rame. Kalau saya pernah dengar teman-teman saya itu tuntutan dari gaya hidup teman-temannya atau circle-nya itu kayak nuntut mereka itu untuk mewah mungkin Iya, dan segala iya. macam gitu Hedon kan. gitu. Hedon gitu kan. Tapi kalau di Aceh saya nggak ngerasa kayak gitu. Teman-teman saya sederhana. Orang ya. kaya banget sekalipun ngopinya tetap di Aiga ya misalnya. Iya, di warung kopi juga Warung kopi, misalnya jumpanya gitu. Iya, jadi nggak ada tuh gap yang memang Iya, benar, antara benar. orang kaya banget nih sama orang sederhana gitu. Jadi ngumpulnya kadang-kadang di warung kopi juga. Itu yang Iya. yang ngebuat kayak ya sesama kita tuh sama aja gitu, nggak ada gapnya. Benar, jadi Keren ya memang sih, ya. apa sih kita bisa memilih untuk hidup sederhana atau lifestyle kita yang sederhana dan tanpa dijudge gitu ya nggak Benar, sih, ya benar, kan? benar. Jadi circle kita juga masih mendukung gitu, bahkan yang memang udah mungkin memang orang yang kaya banget juga, mereka menyesuaikan diri gitu, karena memang di Aceh sederhana itu kita bisa hidup gitu. Kita yang milih kita mau
hidup yang seperti apa gitu. Benar. Atau kalau kita memilih pokoknya mau hedon banget pun di sini masih kayak ya udah masih murah juga gitu ya nggak sih? Hedonnya terbatas juga sih Iya, sebenarnya. hedonnya mau terbatas. Beda Kamu sama tempat-tempat lain yang mallnya di mana-mana. iya gitu benar. kan. Nah habis uangnya tuh ke mall, misalnya kita juga kan nggak bisa mau ngabisin gimana, nggak cukup mallnya cuma satu, ya kan? Isinya juga nggak yang harganya Oke. mahal-mahal banget Mahal juga banget gitu. juga, Jadi benar. standar gitu. Jadi kayak mau hedon banget memang situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan kita untuk Memungkinkan, hedon benar. gitu. Jadi ketolong banget deh tinggal di Aceh nih bisa hidup dengan sederhana Oke. ya. Terus juga kenapa masih memilih tinggal di Aceh atau kenapa nyaman tinggal di Aceh? Karena Aceh juga menjadi kota yang paling toleran untuk aktivitas keagamaan. Iya benar, setuju, Ya setuju kan, banget. jadi kita kayak masih bisa hidup berdampingan dengan teman-teman dari agama yang berbeda, Yang berbeda, gitu ya. Kayak misalnya ketika ada dari apa sih kayak perayaan Hari besar hari agama besar lain, agama lain, itu masih aman-aman aja ya, benar nggak ada masalah. nggak ada tuh terjadi teror sana Nggak sini ada gitu sama ya. sekali. Benar-benar bisa hidup berdampingan gitu, bahkan beda etnis pun kita masih bisa hidup berdampingan Benar, gitu. benar. Jadi nggak ada konflik di antara pemeluk agama yang satu dengan agama Benar. yang lain. Kalau diberi kebebasan juga, dan pastinya kalau misalnya di saat beragama lain merayakan sesuatu, contohnya kayak umat Muslim itu kan merayakan misalnya yang paling yang paling lama kan Ramadan nih. Iya, iya. Nah, tapi ada juga nih masyarakat non Muslim yang juga menjajakan makanan-makanan buka puasa biasanya Benar. kayak Jadi gitu kan. memang berdampingan banget. Mereka Berdampingan. justru menikmati juga bulan Ramadan ini, Benar. meraup rezeki juga dari bulan Ramadan ini Setuju, gitu kan. Karena setuju. mereka menjual itu tadi beberapa makanan yang bisa dijadikan takjil gitu. Benar. Mereka sampai kayaknya nih kalau saya ngelihat ya, mereka tuh sampai mempelajari kira-kira apa sih yang senang dijadikan, atau orang Aceh ini senangnya takjilnya yang seperti apa gitu. Itu Benar. yang mereka sajikan Benar. gitu justru. Dan juga mereka yang punya usaha mungkin tempat makan juga, mereka itu nggak buka sama sekali di saat bulan puasa gitu Iya, ya. Jadi toleransinya tinggi banget tinggi gitu. banget, Jadi benar. walaupun mereka non muslim, walaupun mereka tidak ikut berpuasa, tapi mereka ikut peraturan yang ada di Aceh dengan tidak membuka warung makan sebelum jam 3 siang. Benar. Jadi Gitu. itu yang ngebuat kayak umat beragama yang di Aceh itu hidup berdampingan dan nggak ada sama sekali konflik yang timbul. Nah, selain itu juga kalau misalnya yang buat nyaman tinggal di Aceh, itu ibadahnya juga nyaman. Iya, Buat kamu benar. yang misalnya Muslim ataupun beragama yang lainnya. Tapi buat Muslim nih yang kita Khususnya, rasain ya, iya, iya. karena yang kita rasain ya, kalau tinggal di Aceh itu vibes Ramadan atau Lebaran. dan segala Itu macam itu terasa. terasa banget ya. Benar. Jadi memang kayak misalnya kamu di saat bulan Ramadan itu pengen fokus ibadah misalnya kan, itu banyak tempat-tempat masjid-masjid atau surau-surau itu yang menyediakan fasilitas dan tempat-tempat yang bisa kamu datengin nih untuk beribadah gitu. Setuju banget. Jadi memang kalau mau khusyuk banget kayaknya memang Aceh lah tempatnya, gitu ya. tempatnya. Karena kayak semua orang atau semua lingkungan yang ada di sekitar kita tuh mendukung banget gitu untuk kita benar-benar bisa beribadah dengan khusyuk gitu ya. Benar, Terus juga apa sih kayak yang Rifki bilang gitu, kenapa bisa senyaman itu atau kenapa vibes-nya bisa terasa banget, karena memang mungkin karena kita dominan muslim juga, terus dengan julukan Serambi Mekah itu tadi gitu ya. Jadi benar-benar suasananya tuh bisa beda dari kota-kota yang lain. Kalau di kota-kota lain mungkin kalau lebaran hari pertama itu setelah sholat Id selesai biasanya. Udah langsung Selesai mainnya ke mencar ya? mall Iya, ya kan, langsung mainnya mencar ke ya? mall atau ya jalan kemana gitu, tapi nggak bertamu. Sedangkan kita tuh ketika selesai sholat Id, itulah saatnya baru dimulai, lebaran Benar. itu dimulai Benar, gitu ya benar. kan. Kayak mulai salam-salaman dari masjid itu, tadi dari masjid kita mulai salam-salaman dengan tetangga. Walaupun udah ketemu dan salaman dengan tetangga di masjid, nggak sampai di situ, kita masih Langsung akan ke rumahnya lagi, gitu. Jadi belum sah kalau kita belum makan kue lebaran yang ada di rumahnya gitu. Dan lontong biasanya. Tapi memang kayak gitu Tika. Kalau misalnya hari pertama, kedua, ketiga bahkan ya, itu masih banyak usaha-usaha toko-toko yang belum buka sama Tutup. sekali, yang masih tutup. Benar, Jadi memang kamu bisa fokus itu untuk bertamu atau bersilaturahmi ke tempat saudara, keluarga, dan teman-teman kamu. Bahkan ya, kalau misalnya ngomongin soal Ramadan dan juga Idul Fitri, itu sampai ada loh wisatawan luar yang memang datang khusus ke Aceh untuk merasakan Ramadan di Aceh. Oh, wow. Sampai ada yang begitu. Iya. Saking
benar-benar penasaran ya, mungkin vibes-nya seperti apa sih Benar. gitu, atau mungkin sudah pernah merasakan atau dengar dari orang kayak ya udah kali ini aku mau ngerasain gimana nih puasa di Iya. Aceh gitu ya. Iya, benar. Wah, keren Jadi banget memang ya. beda dan itu juga udah masuk dalam salah satu program pemerintah ya, khususnya di bidang wisata yang memang mendatangkan para turis untuk merasakan langsung puasa di Aceh itu kayak gimana. Bahkan kita juga kan ada Ramadan Festival kan, Iya, yang iya. memang dilakukan setiap harinya selama bulan Ramadan. Jadi memang vibes Ramadan di Aceh itu terasa banget, dan buat kamu yang Iya. pengen fokus untuk beribadah itu cocok banget. Di juga. Aceh gitu Di tempatnya Aceh, ya. benar. Bahkan kalau kita mau bilang vibes Ramadan tuh terasa banget, itu tidak hanya dimulai ketika Ramadan itu ada gitu. Misalnya kayak baru hari pertama Ramadan, enggak, jauh sebelum Ramadan itu hadir kayak kadang-kadang kita gini ya, sebulan sebelum Ramadan kita selalu bilang gini, aduh rasa-rasa puasa udah ada ya gitu Udah ya, terasa udah nih ya. terasa puasa ya gitu ya. Iya, benar. Pertama dari mungkin mataharinya gitu ya kan. Udah terus seminggu menjelang puasa atau beberapa hari sebelum puasa itu kita tuh udah susah menemui orang jualan. Ya nggak sih? Benar, Biasanya benar. udah pada pulang kampung, Udah pada guys. pulang kampung nih. Nah, Iya lagi. iya kan? Iya lagi. Jadi kayak Iya, gue benar. baru sadar, baru sadar. Iya lagi, baru sadar. Iya, jadi kayak misalnya nih, biasanya kita pagi sarapan deh di mana gitu kan, ya kan. Nah tiba-tiba kita mungkin nggak sadar ini 4-5 hari menjelang bulan puasa kita mau sarapan nih di situ. Loh kok nggak ada? Pergi lagi ke tempat lain, nggak ada lagi, nggak jualan. Rupanya mereka udah pada pulang kampung, persiapan untuk megang. Dan juga berpuasa di kampung halaman masing-masing. Benar, udah pada mudik ya, udah pada mudik ke Iya. kampung halamannya masing-masing. Nah jadi di sini nih di Aceh nih kalau kita udah lama nggak ketemu teman-teman kita, biasanya 5 hari 4 hari sebelum Ramadan udah ada tuh biasanya. udah ketemu. Karena ternyata memang di Aceh segitu cepatnya mudik ya, untuk megang dulu gitu. Jadi kayak ngambil cuti itu memang dipas-pasin banget gitu. Sama bulan ini ya, bulan Ramadan atau bulan puasa. Megangnya gitu ya. Megangnya. Selain itu apalagi ya kalau misalnya yang menarik kalau misalnya tinggal di Aceh, itu ada lagi nggak? Kayak gini loh, kayak sekolah misalnya. Nah untuk mengakses sekolah juga kan kita kayaknya lebih mudah gitu ya. Dan lebih murah ya? Lebih murah juga. Benar. Gitu, bahkan untuk sekolah-sekolah swasta. Iya kan, mungkin kalau di luar itu harganya udah, biaya sekolah itu udah tinggi banget, udah mahal banget gitu. Kita nggak berbicara tentang negeri. Kalau negeri kan memang ya udah itu fasilitas dari pemerintah gitu ya. Tapi kalau yang swasta di Aceh tuh masih lumayan masuk akal gitu Harganya harganya. ya, dibanding di luar. Benar. Terus juga kayak dari volume kendaraan nih, dari jumlah kendaraan yang ada itu kan di Aceh memang banyak sih kendaraannya, tapi tetap belum ada tuh yang namanya macet itu tadi. Benar, gitu benar. kan. Dan masih banyak juga yang bisa mengakses tempat yang jauh dengan menggunakan kendaraan roda 2 gitu. Benar, Nggak jadi nggak melulu jauh-jauh banget. ya kan, nggak melulu urusannya dengan mobil atau kendaraan umum atau bus gitu. Jadi masih Oke. bisa diakses dengan Gampang. kendaraan bermotor roda Gampang. 2. Oke, nah selain itu juga yang buat nyaman sebenarnya bersih ya. Kalau misalnya yang ngomongin soal kebersihan di Banda Aceh ya, itu jarang banget nih kita temuin yang memang daerah sungai yang kotor gitu ya, atau tempat tinggal atau rumah-rumah yang memang daerah kumuh gitu, jarang banget kita temuin Iya, di benar, Banda Aceh. benar. Bahkan Banda Aceh baru dapat ini kan anugerah Adipura kan di Iya, tahun iya. 2024, dan itu membuktikan kalau misalnya Banda Aceh ini memang bersih ya, nyaman untuk ditinggali gitu. Dan tata kotanya masih Belum semerautan iya, ya, benar. Jadi kalau kita mungkin melihat di beberapa daerah lain gitu yang ada di Indonesia, kayak di gang-gang sempit pun itu ada rumah gitu ya nggak sih? Kayak rumah yang dibisa-bisain jadi rumah Iya, gitu ya kan? dibisa-bisain ya. Iya nggak sih ya Iya, kan? iya, Jadi benar. kayak yang penting bisa tinggal gitu. Tapi kan kalau di sini tuh nggak kayak gitu ya, nggak sekumuh itu gitu. Kita memang benar-benar ya ada rumah yang mungkin semi permanen gitu ya, atau nggak permanen tapi nggak kumuh juga gitu. Pokoknya tata kotanya masih lumayan lah gitu Masih ya. rapi lah ya. Masih rapih, masih enak dilihat mata gitu. Dan itu tadi Ki, kayak apa sih, kayak kriminal dan lain-lain. Biasa tuh kalau daerah-daerah yang kumuh kan kita bilangnya kayak daerah-daerah yang kumuh tuh rentan kriminal juga. Rentan Tapi kan kriminal. kalau di Aceh tuh beberapa Kurang. daerah yang memang mungkin banyak perumahan-perumahan yang semi permanen atau yang nggak permanen, itu jarang lah ya kita dengar ada kriminal di dalamnya gitu. Oke, ya. nah air bersih juga masih gampang banget ya kalau misalnya di Diakses Banda ya. Aceh ya, masih
Masih banyak ya, jadi kamu mungkin jarang banget nih menemukan daerah-daerah yang air bersihnya itu susah gitu ya. Karena daerah-daerah alam-alam sumber air di sini juga itu belum tercemar, masih bisa didapetin dengan mudah juga gitu. Yang penting mata I aman aja ya. Mata I aman ya. Yang penting mata I jangan kering aja ya. Jangan Kalau kering mata I aja. kering, aduh, ini PR nih buat Biasanya kita. karena musim ya, karena Iya. musim kemarau ya, akhirnya ya airnya mungkin agak sedikit susah ya. Iya, itu kalau udah timbul saat-saat kemarau itu baru, aduh, ini apa kita pindah aja ya gitu. Padahal mungkin kesulitannya hanya di satu sisi itu Benar, aja. benar. gitu. Kalau saya malah mandi ini ya, air isi ulang biasanya. Sorry ya. Gila, sultan banget, Sultan. mandi 5.000 air isi ulang. Satu galon sekali satu gayung 2.500 ya, karena kan air isi ulang tuh paling cuma berapa gayung. Enggak, saya tampung dapetnya. lagi di bawahnya sebenarnya. Jadi ini ember berdiri dalam ember, Ambil ketika lagi, mandi gitu. ambil lagi airnya. Iuh, Rifki jorok banget ya. Ini yang kamu bilang di Aceh itu bersih, kamu Iya, jorok iya, ya. salah, waduh. Tidak mencerminkan kotanya gitu. Selain Terus itu apa lagi? apalagi nih yang bikin kita masih betah atau juga kayaknya memilih untuk tetap tinggal di Aceh? Kalau saya wisata sejarahnya sih. Saya suka banget. Oke. Tergantung ya, kalau misalnya ini kan preferensi orang kan beda-beda. Ya, Mungkin ya. buat kamu yang suka sejarah, pasti suka banget nih sama cerita-cerita sejarah yang ada di Aceh gitu kan. Apalagi kalau soal masa Kesultanan Iskandar Muda yang memang bangunan-bangunannya itu masih ada gitu. Jadi masih bisa kamu lihat dan apa namanya kayak misalnya denah-denahnya dan segala macamnya itu masih bisa kamu lihat juga gitu. Jadi kayak kemegahan Banda Aceh itu buat saya salah satu hal yang kayak priceless banget, kayak misalnya Oke. kayak ini pantas untuk dibanggain gitu sebagai orang Aceh dan saya suka gitu. Tapi Oke. tergantung balik lagi ke Preferensinya ya. para penonton ya, Wih. bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan dong, itu lagu dong Iya, lagu ya. ya. Tapi Apalagi? selain itu ini Ki, kayak kekeluargaannya tuh kental banget. Pasti. Kekeluargaannya tidak hanya sesama keluarga gitu, tapi kayak ke tetangga juga gitu ya nggak sih? Jadi kayak misal kita contoh nih ya, ada tetangga kita yang mau bikin acara nikahan, Benar. pesta perkawinan gitu, pasti itu kayak satu desa itu bantuin ya nggak sih? Minimal gotong tetangga kiri kanan depan belakang atau 3-4 rumah di samping sana tuh masih ikut bantuin gitu. Oh, iya Apalagi benar. di daerah-daerah yang mungkin kita bilang di kabupaten ya, itu masih terasa banget gotong royongnya gitu untuk bisa apa sih membantu yang punya acara gitu Oh, biasa. iya Jadi benar. kekeluargaannya tinggi banget kalau di Aceh masih. Jadi nggak ada itu istilahnya nafsi-nafsi di Aceh tuh jarang kita temui gitu. Pasti gotong royong gitu ya. Ya ngebantu, malah saling malah bantu. ada beberapa tempat atau juga beberapa daerah ya yang nggak mau kalau acara itu dibikin di gedung Waduh. karena mereka nggak bisa bantu. Iya, Nah benar, jadi benar. kayak semua kan Sedih udah ya. tersedia ya, ada kalau di gedung kan catering dan lain-lain tuh udah beres gitu. Udah instan Nggak ya. mau, orang kampungnya tuh maunya jangan di gedung gitu. Tapi harus di rumahnya. Di rumah gitu. karena kita tuh bisa bantu katanya. Bisa bantu dan Segitunya. bisa ngerasain yang memang ini loh yang bisa saya kasih gitu Iya, kan. bener banget lagi. Udah gitu kekeluargaan dalam hal misalnya bantu biaya juga gitu Ki. Jadi kalau ada nih di Aceh masih kental banget nih kalau ada adiknya kah atau saudara yang deket banget juga gitu yang mau bikin acara, itu pasti ada yang kayak ini saya bantu beras 2 2 kilo. sa dong. 2 kilo. 2 kilo dikit dong. Cuma makan kamu aja ya. Sepiring doang. Ya. Jadi Tapi kayak memang bantu kayak gitu. beras, terus ada yang saya sumbang lauk ini misalnya Iya. gitu. Oh saya bantu tenda misalnya. Masih ada tuh yang kayak gitu. Nggak tahu ya kalau di kota besar masih ada nggak sih sponsor lebih tepatnya mungkin ya. Nyari sponsor ya. Nyari sponsor. Iya, tapi kalau misalnya memang kayak gitu ada istilah juga kan kita bisa sebelum acara biasanya dupakat ya. Dupakat itu kan memang ngebahas soal perancangan hari nikah ya atau hari resepsi Pesta kayak gimana. Pesta pernikahan. Terus kayak masing-masing keluarga itu memberikan andilnya. Jadi Benar, kalau benar. misalnya nggak ngasih apa-apa mungkin ngerasa malu juga kayak Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak nggak bisa bantu materi, biasanya bantu tenaga, Bantu tenaga, gitu. gitu. Apapun itulah, pokoknya semua saling bantu dan kekeluargaan itu memang benar-benar erat banget, masih terasa banget di Aceh Di gitu Aceh. Jadi ya. kalau misalnya pengen ya pernikahannya dibantu ya, mungkin kamu bisa nikah Tinggal sama di orang Aceh atau tinggal ya Atau tinggal di Aceh, Iya, gitu itu ya. tadi pilihannya ya. Jadi jangan jauh-jauh gitu ya. Oke, itu tadi beberapa alasan ya atau juga bisa dibilang ya alasan lah ya. Berarti saya nggak jadi pindah nih dong Enggak, ya? jangan dong, ya Iya, kan? di sini aja kali ya. Setelah kamu kulik-kulik lagi ternyata banyak sekali alasan untuk kamu tetap tinggal di Aceh ya nggak sih? Benar. Selain juga
mungkin terakhir ya, jalan-jalannya mulus ya. Nah, Nggak jalan-jalannya banyak lubang-lubangnya ya? benar. Jadi jalan nasional, ya khususnya nasional, Nasional jalan ya, nasional benar. yang ada di Aceh juga katanya itu termasuk jalan yang bagus dibandingkan daerah-daerah lain gitu. Apalagi ya? Apa yang kurang? Apa yang kurang ya? Bioskop aja memang. Iya, bioskop aja sih sebenarnya. Bioskop satu aja cuma gitu, yang tapi kan lain. bisa tergantikan dengan hiburan-hiburan lainnya Iya, pastinya gitu ya. Oke, itu beberapa preferensi kita ya, beberapa alasan kenapa kayaknya kita masih betah banget tinggal di Aceh. Mungkin kamu punya alasan sendiri juga kenapa sih masih tetap tinggal di Aceh, atau kenapa pengen tinggal di Aceh? Boleh banget komen ya, biar kita tuh Tahu jadi juga tahu nih. ya. Heeh. Apalagi sih alasan-alasan lain untuk orang tetap tinggal di Aceh gitu. Ya jangan lupa untuk juga terus nonton kita, Benar. nonton DJ tentunya, karena kita pastinya hadir dengan tema-tema seputar Aceh lainnya. Banyak banget tema-tema Aceh lainnya yang akan kita bahas di BJ. Benar ya. banget, dan jangan sampai lupa untuk like, untuk komen, dan pastinya untuk subscribe. Scrap nggak tuh? Scrap nggak Scrap tuh? tuh, scrap. Scrap. Untuk subscribe dan juga share ya ke teman-teman kamu yang ada di rumah, ya ke orang tua kamu, ke nenek kamu, ke adik kamu, siapa aja deh Ngapain pokoknya nenek kamu nonton share. kita? Iya, Ya, mana mungkin ada tahu referensi gitu ya dari mungkin kita ya. neneknya mau komen gitu ya. Oh, iya, Waduh, benar. saya pengen tinggal di Aceh karena masih ada Ranub gitu Iya ya. benar. mungkin. Nenek juga bisa main TikTok ya kan, bisa nonton YouTube sekarang ya. Pokoknya jangan lupa deh Iya. ya, pokoknya selalu nonton kita. Oke, kalau gitu kita mau siap-siap untuk apa lagi nih Ki? Kita mau pindah gitu. Oh, nggak dong. jadi. Kita mau buka balik tuh packingan-packingan baju kamu tadi ya. Oh iya, yang Nah, udah kita saya bagi. packingan ya, itu mau saya bagi-bagiin aja ke diri saya sendiri. Oke, Untuk balik. langsung aja. Dadah, saya Rifki pamit. Bye, saya Tika pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.